Oh, ini lahannya abang nih? Iya, ini juga. Kita punya dua titik. Itu sama yang itu. Itu ini yang udah jadi sirkuit? Yang sana kita. Sebenarnya udah sampai kita tadi, tapi sengaja saya keliling sini dulu. Iya. Ini lahan ini ya. Nggak usah dipublikasikan. Kalau nggak ada izin dari saya, nggak usah. Bapak siapa? Saya Satriawan. Nggak usah intinya di sini nggak usah dipublikasikan kaitan dengan hal-hal kegiatan yang ada di sini. Lurus dia lurus. Roda. Lurus. Lurus. Ya, ada terputus. Baik-baik. Ada daun masyarakat. Ini kan ada. TTDC balik. Ada TTDC. Fair caranya. Jangan aku begini. Sengketa pengadilan ini. Termasuk kerja di. Oh, ini lahannya abang nih? Iya, ini juga. Kita punya dua titik. Itu sama yang itu. Itu ini yang udah jadi sirkuit? Yang sana kita. Sebenarnya udah sampai kita tadi, tapi sengaja saya keliling sini dulu. Iya. Ini lahan ini ya. Jadi lahan abang yang mana itu? Inilah, ini satu. Lahan abang ini ya? Iya. Ini ya? Ini ini juga. Yang masih utuh. Kelapanya. Yang ini yang udah jadi sirkuit yang mana lahan abang? Oh, yang ini juga. Ini mau nabrak ke sana. Putus ke temboknya. Itu temboknya putus itu. Iya, putus. Iya. Asan tembok mana ya? Iya. Terus ke sana. Tapi pohon-pohon ini semua. Lahan abang ya? Iya. Sama yang Di sana nanti kita pulang dari sini. mula sengketa lahan ini tanah bapak ini Punya tanah membuka lahan. berapa? Luasnya itu ada 4 hektar menurut batas-batas sekarang. Terus dia minta tolong untuk dibuatkan sertifikat terhadap sahabatnya yang namanya Gede Wirisentana itu. Ternyata lama-kelamaan dia tidak diurus, maka malah dia temukan sudah terjual sama LTDC yang menceritakan langsung, dan ada pernyataan yang dibuatkan sama LTDC dengan harga 2 hektar itu adalah 100 juta. Maka orang tua itu seketika kaget, sehingga saya sebagai ahli waris tetap bertahan di lahan bersama keluarga sama saudara dari 2 ibu. Saya tetap bertahan di sini untuk menanti penyelesaian terhadap pemerintah terkait. Punya bukti bahwa ayahanda itu yang memiliki lahan ini? Ya, saya punya bukti bahwa ayahanda yang mengatasnamakan Pipil. Saya punya STPT
Dari 2 persil itu, persil yang di sini 263. Persil yang luas lahannya 4,5 hektar. Jadi keluarga Bapak ada ini ya korban penipuan dari Gede tadi ya? Iya, termasuk. Itu sudah. Gedenya masih ada, Pak? Gede Wiresentane sudah meninggal. Sudah sirkuit jadi pasti saya ini digusur. Gitu. Iya. Sudah ada pengganti? Belum, Belum ada penggantian? belum. Pindah kemana aja nggak tahu. Dulu di sini tinggal untuk apa? Di sini, tinggal di sini Mm-mm. untuk ngembala sapi orang, ngembala kerbau orang, terus diupah, baru ada makanan, beli beras. Kalau misalnya digusur berarti nggak ada kerjaan lagi? Enggak ada. Pindah kemana enggak tahu. Rumah nggak punya? Enggak punya. Ada berapa orang satu rumah? 4. 4 orang? Iya. Nggak ada penggantian dari pihak perusahaan? Enggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Enggak ada. Nggak usah dipublikasikan. Kalau nggak ada izin dari saya, nggak usah. Bapak siapa nama? Saya Satriawan. Nggak usah ada
intinya di sini tidak usah dipublikasikan kaitan dengan hal-hal kegiatan yang ada di sini. Kawasan strategis pariwisata nasional yang hari ini menjadi salah satu proyek prioritas bangsa ternyata masih banyak sekali menyimpan masalah gitu ya. Terutama yang kita lihat bagaimana KSPN ini mempunyai potensi yang cukup besar sekali terjadi perampasan ruang hidup, baik itu nelayan, baik itu masyarakat yang tinggal di sekitar, dan tentu juga masyarakat yang ada di Lombok gitu. Masih banyak warga yang harus berjuang gitu. Dan tentu ini sangat disayangkan karena di tengah mewahnya bagaimana Indonesia mau mengadakan suatu event besar MotoGP gitu ya, tapi di sisi lain Mandalika mempunyai dosa terhadap masyarakat yang digusur secara berkala selama berpuluh-puluh tahun gitu, dan ini tentu menjadi ironi di tengah megahnya perhelatan yang konon skalanya sudah internasional gitu. Perampasan HAM dan perampasan ruang gitu ya, khususnya di Mandalika ini berkelindan atau saling terikat dengan bagaimana bobroknya sistem di dalam tadi pelepasan lahan-lahan yang ada di Mandalika, karena kami melihat langsung bagaimana aparatur negara, bagaimana orang-orang yang harusnya melindungi hak warga malah cenderung menghalang-halangi warga untuk mengetahui apa sih sebenarnya hak mereka sebagai warga negara ketika tanah mereka mau istilahnya diganti rugi oleh negara, walaupun tetap saja skemanya ganti rugi tidak ganti untung. Jangan ngaku-ngaku begitu, ini sengketa pengadilan ini. Ngomong soal konsep pembangunan ini kayak apa, dan konsep jalan menuju pembangunan yang disebut Al-Didal Makmur juga kayak apa. Salah satu yang paling penting, salah satunya contohnya kasus Mandalika, maupun ini karakter kasus-kasus yang lain. Ada satu sejarah, satu momen zaman dulu, zaman pemerintahan Orde Baru waktu itu, ada pembebasan tanah, perubahan status tanah dan lain sebagainya yang sekarang dipakai sebagai basis pembangunannya. Tolong dilihat sejarah tanahnya, apakah dalam ruang yang baik, sehat sehingga tanah itu dilepaskan oleh masyarakat, ataukah punya ruang yang tidak sehat, ada pemaksaan misalnya, ada harganya harusnya mahal jadi murah dan lain sebagainya sehingga waktu itu tanahnya dilepas. Dan sekarang karena dulunya terpaksa melepas dengan berbagai resiko yang mereka hadapi dan lain sebagainya, sekarang inilah gejolak-gejolak itu muncul, sehingga kami merekomendasikan ketika memang ada proyek-proyek nasional, terus juga melihat, tolong dilihat sejarah tanahnya. Apakah sejarah tanahnya adalah sejarah tanah yang terbebas dari problem-problem hak asasi manusia, ataukah sejarah tanahnya yang penuh dengan catatan sejarah lukanya hak asasi manusia. Tentang pembebasan, bahwa kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali
Ada naurun masyarakat, tapi ini kan ada. TTDC balik. Mana TTDC? Aku